Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my online class in English syntax. And now we will discuss about adverb and adverb phrase. It is a continue from the previous meeting that we have discussed about had and modifier, and you have already known about the tree diagram, about the form and function. And now we will discuss it more detail. One of the word classes in language. Salah satu bentuk kelas kata yaitu adverb, yang mana nanti kumpulan adverb ini bisa membentuk adverb phrase. Okay, this slide told about some characters of adverb and adverb phrase. Adverb is the word that function to modify a verb, adjective, and another adverb. Jadi umumnya memang adverb itu dikatakan sebagai fungsinya memodify atau memberikan keterangan pada verb. Tapi di dalam syntax kita akan lebih perdalam bahwa ternyata adverb itu tidak selalu modify verb. Bisa juga dia memodify adjective dan bisa juga memodify adverb sendiri. Biasanya adverb itu ditandai kalau kita tahu artinya, terjemahannya dalam bahasa Inggris, kamu bisa menandainya dengan cara dia akan menjawab pertanyaan how, when, and where. And then commonly it appears near a word which is modified. Dia akan muncul dekat dengan kata yang dimodifikasinya. Karena selama ini kita mengenal adverb itu selalu memodify verb, maka dia pasti akan dekat dengan verb. Apakah itu di sebelum, before, or after verb. Tapi kalau dia difungsikan memodify adjective, maka dia akan dekat dengan adjective itu sendiri. Tapi kalau misalnya dia berfungsi sebagai memodify adverb, maka dia akan dekat dengan adverb yang dia modifikasi. A group of adverb is called as adverb phrase. Ini yang tadi saya katakan sebelumnya. Adverb phrase ini menyatakan dia adalah suatu grup kata-kata yang bisa jadi terdiri dari hanya satu kata saja atau terdiri dari sekumpulan kata yang mana head-nya adalah adverb. Jadi kalau nanti menggunakan tree diagram, pertama sekali kamu menggunakan dulu adverb phrase karena itu sebagai grup terbesarnya. Nah, nanti di bawahnya kalau dia terdiri dari satu kata maka langsung turun menjadi adverb. Tapi kalau dia terdiri dari beberapa kata baru kamu pecah dia menjadi apa. Oke, ada beberapa contoh yang saya berikan di sini. Contoh dari adverb. She snores loudly. Di sini adverbnya berfungsi untuk memodify a verb. Verbnya adalah snores di sini. Kalimat kedua ada the baby cried there. Nah, ini tadi saya katakan kalau adverb itu bisa menjawab pertanyaan where. Makanya there di sini adalah adverb. Dia di sini menerangkan kata kerja. Kalimat ketiga soon menerangkan kata kerja. Dan ini di sini ada adverb, tapi tidak ada kata kerja nih. Nah, disinilah kita baru mengetahui bahwa ternyata adverb itu tidak selalu berfungsi menjelaskan verb, tapi dia juga bisa berfungsi memodifikasi adjective. Di sini adjective yang ada, yaitu pada kata happy. Di sini dia yang kalimat berikutnya adverb berfungsi memodifikasi atau menjelaskan adverb. Ini udah ada adverb slowly. Tapi slowly ini seperti apa grade-nya? Nah, itu dijelaskan oleh adverb lagi, yaitu extremely. Ketika ada adverb berfungsi memodifikasi adverb, maka kita menyebutnya degree adverb. Kemudian ada sentence adverb. Ini ada pertanyaan yang sebelum minggu lalu. Ada yang nanya, bisa nggak sih adverb ini muncul di awal kalimat? Atau apakah selalu yang berada di awal kalimat itu subject? Bisa. Nah, ini dia. Sentence adverb is adverb which function to modify whole sentences. Jadi di sini dia tidak hanya memodifikasi konstituen tertentu saja, tapi dia berfungsi memodifikasi atau menerangkan keseluruhan bagian dari sentence tersebut. Dan dia bisa terletak di depan atau di belakang. Contohnya pada kata frankly, certainly, actually, perhaps, dan lainnya. Nanti teman-teman bisa lihat contoh-contoh dari sentence adverb. Ketika sentence adverb ini berada di awal kalimat, dia tidak menjadi subjek. Dia berfungsi sebagai adverbia. To know or to recognize the adverb, I will show you some structures of adverb. Ciri-ciri yang pertama, adverb ini bisa memiliki derivational suffixes. Derivational suffixes itu macam-macam ya. Teman-teman masih ingat kan pelajaran morphology? Suffixes itu adalah akhiran some things that we can attach in the end of a word, dan dia bersifat derivational, berarti dia bersifat turunan. Yang paling sering ditemukan di dalam adverb adalah suffix yang berakhiran ly. Bisa ditemukan pada kata hopefully, uselessly, dan lain-lainnya. Itu biasanya dia melekat pada adjective
yang juga merupakan adjektif turunan. Kayak hopefully ini kan ly-nya melekat pada kata hopeful, itu adalah adjektif, yang mana hopeful itu juga berasal dari kata yang sebelumnya, hope, yang dilekati dengan akhiran full. Nah, ini disebut dengan derivational suffixes yang melekat pada derived adjective. Lalu juga ada ly yang melekat pada base adjective, yaitu adjektif yang memang tidak ada imbuhan lagi di dalamnya, lalu langsung dilekati dengan ly. Itu bisa seperti slow. Slow itu tidak dibentuk dengan kata-kata atau morfem-morfem lainnya, itu adalah base word, lalu dia dilekati oleh ly, dia menjadi adverb. Kemudian suffix wise juga bisa, kalau melekat dengan nouns maka dia menjadi adverb. Kayak clock, dilekati wise dia menjadi clockwise. Nah, kemudian juga ada suffix word, ini ciri-cirinya. Kemudian ada lagi beberapa karakter yang lain, derivational prefixes. Derivational prefixesnya, ciri-ciri untuk adverb adalah Jadi kalau melekat pada nouns, verb, adjective, maka dia akan berubah menjadi adverb. Hat ini adalah noun, tapi ketika dia dilekati dia menjadi adverb. Broad juga noun, ketika dilekati dia menjadi adverb. Like a thrift itu adalah verb, tapi ketika dilekati prefix dia menjadi adverb. New, long, around adalah adjective, tapi ketika dia dilekati dia menjadi adverb. Kemudian ada beberapa bentuk adverb yang bentuknya itu tidak formal, ya. Jadi kita nggak bisa menandakannya. Ini solusinya hanya dihafal. Di antaranya adalah now, then, often, here, there, dan lain-lainnya. Ini mungkin bisa ditandai kalau pertama teman-teman harus hafal, yang kedua teman-teman harus tahu maknanya, dan dia akan menjawab proses how, when, dan where. Ya, jadi solusinya itu cuma sampai di sana. Yang ketiga, ada karakter yang lainnya, yaitu ada inflectional suffixes. Ini suffixes atau akhiran juga, tapi dia bersifat inflectional. Inflectional masih ingat ya di kelas morfem, suffixes yang inflectional itu cuma ada 9. Hanya saja suffixes yang berfungsi untuk membentuk adverb itu 2. Di antaranya ada suffixes er yang menyatakan komparatif, dan suffixes est yang menyatakan superlatif. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Er di sini yang inflectional suffixes, bukan yang derivational suffixes. Itu berbeda ya. Nanti jangan diambil yang derivational karena ada er-nya juga, itu bukan adverb. Yang adverb hanya yang inflectional suffixes, yang er dan est. Bisa dalam bentuk yang regular, slower, cheaper, faster. Bisa juga yang irregular seperti better, worse, atau bahkan yang menggunakan more rapidly, itu juga termasuk adverb. Kemudian hardest yang regular, bisa juga yang irregular seperti best, worst, itu yang irregularnya, atau bahkan yang menggunakan most. Kemudian juga ada adverb qualifier. Nah, jadi adverb ini juga bisa ditemani oleh pendamping, oleh teman. Istilahnya qualifier. Kalau sebelumnya kita menyebutnya adalah degree adverb, jadi itu hampir sama. Adverb qualifier adalah qualifier atau quality yang menemani adverb. Itu sama juga dengan degree adverb, yaitu adverb yang menemani adverb, maka dia menjadi degree adverb. Nah, di sini yang menjadi qualifier adverb itu adalah seperti very, quite, rather, more, dan lain-lainnya. Very, more, ataupun enough pada beberapa kata yang saya berikan contoh di sini, itu adalah adverb qualifier. Nah, kalau di sini kamu menyatakan dia sebagai adverb qualifier, boleh. Berarti dia adalah qualifier untuk adverbnya easily. Tapi juga bisa dikatakan dia degree adverb. Jadi itu sama saja. Istilah adverb qualifier dengan degree adverb itu sama, yaitu adverb yang menerangkan adverb. Oke, ciri khas yang lain dari adverb yang bisa kita gunakan to recognize, to identify whether it is adverb or not adalah position. Positionnya atau posisinya, ini tadi kita udah bahas juga di awal, ini sekedar rangkumannya ya. Teman-teman bisa ingat kembali bahwa adverb itu posisinya bisa sebelum, sesudah verb, atau di awal kalimat, di akhir kalimat, seperti dua contoh ini, atau juga bisa sesudah auxiliary. Auxiliary tahu ya, auxiliary itu bisa ada beberapa teori yang menggunakan istilahnya auxiliary, ada yang menggunakan istilahnya modal, ada yang istilahnya menggunakan to be. Tapi
di sini kita menggunakan istilahnya auxiliary. Auxiliary itu adalah bentuk semi dari verba. Bisa could, can, may, might, have, was, am, is. Okay, so if you want to identify adverb or adverb phrase in a sentence, you need to check their criteria. Ada inflectional suffixes nggak? Ada derivational suffixes kah? Ada qualifier kah yang menemani dia? Atau degree adverb yang menemani dia? Kemudian positionnya. Tapi kalau kamu udah tahu artinya, itu akan lebih membantu kamu. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu artinya, berarti tinggal cek apakah dia bisa menjawab how, when, atau where. Kalau bisa, berarti dia adalah adverb. Ditambah lagi dengan ciri-ciri markers ini, penandanya. Yang paling sering muncul itu adalah markers berbentuk ly. Tapi apakah selalu ly? Enggak kan? Jadinya kita butuh hafal atau butuh paham dengan kriteria-kriteria lainnya. I give you a sample. Contoh pertama, mother worked whole lot hardest of all. Yang menjadi adverb di sini adalah hardest. Kenapa tidak whole lot? Karena whole lot ini hanya sebagai qualifier. Jadi kalau ketemu dua, ada whole lot, ada hardest, maka yang menjadi adverbnya itu adalah hardestnya. Whole lot di sini sebagai qualifiernya atau degree adverbnya. Jadi di sini keterangannya adalah pertama, kenapa hardest ini menjadi adverb? Bisa cek dari kamus, bisa cek kelas katanya. Tapi kalau kita nggak punya kamus, kita nggak tahu artinya, maka kita bisa lihat ciri-cirinya. Pertama, dia memiliki inflectional suffixes, ada est. Tapi apakah selalu yang est itu sebagai adverb? Tidak. Yang kedua, est itu ditemani dengan qualifier adverb, ada whole lot. Dan di sini itu tidak ada kata benda yang harus diterangkan. Jadi dia bukanlah sebagai adjective. Maka satu-satunya dia pasti menerangkan word nih, mother worked whole lot hardest of all. Itu tidak ada nomina yang harus diterangkan oleh si hardest. Berarti hardest ini pasti dia mengacu ke sebelumnya, yaitu word. Jadi fungsinya adalah modify a verb. Kalau sudah fungsinya memodify a verb, itu pasti adverb, tidak mungkin yang lain. Dan posisinya dekat dengan verb. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ada sooner, later, this dog can immediately catch the rabbit easily. Ada berapa banyak nih adverb yang ada di sini? Sekarang kita ingat lagi, adverb itu fungsinya untuk menjelaskan atau menerangkan verb. Itu fungsi utamanya. Tapi tidak selalu itu kan ya, tapi fungsi utamanya itu. Sooner, later, this dog can immediately catch the rabbit easily. Di sini kegiatannya adalah catch. Maka yang menerangkan catch itu pasti adverb. Maka kemungkinannya yang menjadi adverb adalah immediately, the rabbit easily, ya, karena cepat atau lambat anjing ini bisa segera menangkap kelinci itu dengan mudah. Maka yang menerangkan si catch ini adalah immediately, easily. Kemudian di sini juga ada sooner, later. Itu adalah menjelaskan waktunya bagi si anjing untuk menangkap si kelinci. Maka kalau dia menjawab waktu, how, atau where, maka dia adalah adverb. Kemungkinannya nih, jawaban adverb adalah sooner, later, immediately, easily. Tapi kita buktikan lagi. Kita lihat suffixnya. Suffixnya ada ly nggak? Ada. Maka kalau udah ada ly, pasti dia adverb. Oke? Walaupun ya, nanti ada beberapa kasus yang ada ly itu dia bukan adverb. Tapi tidak banyak, 1-2 kata saja. Kemudian ada suffix er. Ada sooner, later. Nah, maka dari sini kita fix deh. Kalau dia adalah adverb. Ya. Yang menjadi adverb adalah sooner, later, easily, dan immediately. Penandanya adalah suffixnya, kemudian functionnya yang menjelaskan tentang verb, kemudian positionnya. Kalau misalnya sekarang kamu masih belum begitu paham, kamu bisa gunakan dulu dictionary sebagai pendamping untuk mengidentify jenis adverb. Ini adalah bagian yang mana kita mengkombinasikan topik kita di bagian adverb phrase, adverb and adverb phrase dengan previous meeting. Kita udah bahas tentang form and function. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas ini, ternyata adverb dan adverb phrase itu punya formulanya. Nah, ini adalah formulanya. Ketika kamu bicara adverb phrase, maka yang menjadi form di dalam adverb phrase itu bisa ada kemungkinannya 2. Pertama,
dia hanya terdiri dari satu kata saja adverb, atau adverb phrase itu bisa terdiri dari beberapa kata yang mana salah satunya menjadi degree adverb dan satu lagi menjadi adverb. Commonly, umumnya yang menjadi konstituen pengisi adverb phrase itu adalah degree adverb dengan adverb saja. Kalau misalnya di sini ada adjective, maka yang menjadi headnya pasti adjective dan konstituennya berubah, bukan lagi menjadi adverb phrase tapi malah menjadi adjective phrase. Maka sejauh ini, menurut Linda Thomas, yang bisa mengisi konstituennya adverb phrase itu adalah degree adverb dengan adverb. Itu udah kapasitas maksimal. Kemudian functionnya, ketika dia melekat dalam suatu kalimat, dia akan berfungsi sebagai adverbial. Mungkin teman-teman bisa menemukan adverb, sebuah adverb itu dia melekat pada verb atau dia melekat pada subject. Itu bisa saja. Tapi ketika dia berdiri sendiri pada konstituennya sendiri, maka dia akan berfungsi sebagai adverbial. Nah, ini kita akan lihat nih contohnya dengan diagram pohon. Adverb phrase, ya. Ini simbolisasinya. Kalau ketemu dengan simbol seperti ini, dia adalah adverb phrase. Kalau yang seperti ini saja, ini adalah adverb. Ini ada contoh, very seriously. How many words are there? Ada 2 kata. So, it is phrase. Ini pasti phrase. Ini bukan word. Maka kita akan menggunakan grup terbesar, yaitu adverb phrase. Adverb phrase-nya dibagi 2, ya. Dibagi 2 menjadi degree, karena very itu adalah degree adverb. Adverb yang berfungsi menerangkan adverb lagi, atau kita bisa menyebutnya qualifier adverb. Kemudian seriously itu adalah adverbnya. Maka adverb phrase dibagi 2 antara degree dengan adverb. Degree-nya turun menjadi very, adverbnya turun menjadi seriously. Ada contoh berikutnya lagi, unfortunately. Kalau bertemu dengan kata unfortunately pada sebuah kalimat, maka unfortunately itu kita pakai grup terbesarnya juga, adverb phrase. Walaupun dia terdiri dari satu kata, itu nggak masalah. Jadi kita pakai di sini grup terbesarnya dulu, adverb phrase. Adverb phrase kemudian turun langsung menjadi adverb. Kenapa dia turun langsung menjadi adverb? Karena dia hanya terdiri dari satu kata saja. Kemudian diturunkan lagi diagramnya menjadi unfortunately. Ada ini more rapidly. Ada 2 kata di sini, right? There are 2 words yang mana headnya adalah adverb, rapidly. Maka ini disebut dengan adverb phrase. Kita bagi 2 dia. Kita bagi 2. Yang depannya adalah degree adverb, karena ini kan adalah degree adverb yang menerangkan adverb ya, atau qualifier of adverb. Ini dibagi menjadi degree, atau kita tulisnya deg aja. Kemudian ini adverb, deg-nya turun menjadi more, adverb-nya turun menjadi rapidly. Ini adalah adverb phrase. Ini kalau dia pada konstituen yang lebih besar. Ini kalau pada construction kalimat. Kalau ketemu kalimat Clark snores atrociously, maka yang paling atas, company yang paling besar nih, kita pakai istilahnya S, simbol S atau sentence. Sentence kita bagi 2. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap sentence atau clause itu minimal konstituen pembentuknya ada subject, ada predikat. Maka kita bagi 2. Subject itu commonly diisi dengan noun phrase, predikat itu diisi oleh verb phrase. Maka kita bikin di sini yang besarnya itu adalah NP dan VP. Kalau dari kalimat ini yang menjadi NP atau bagian subjeknya itu cuma 1, Clark, karena ini yang paling depan ya, cuma 1. Maka dia turun menjadi N. Ya. Sedangkan VP-nya, VP adalah sisa dari selain subjek, maka snores atrociously, dia berbentuk VP. Karena dia masih 2 bentuknya, maka kita bagi lagi. Bagi antara V dengan ada ly di sini, maka dia sebagai adverb. Nah, walaupun dia satu kata, kita bikin grup terbesarnya, yaitu adverb phrase. Maka V-nya turun menjadi V, adverb phrase turun menjadi adverb. Ini udah sama ya, and V adverb. Baru kita turunkan lagi siapa mereka yang mengisinya. Formnya adalah Clark snores atrociously. Ini namanya form ya. Yang kita gambar saat ini semuanya adalah form.
atau unsur pembentuk sentence Clark snores atrociously. Fungsinya yang mana? Ini. Yang berfungsi sebagai subjek adalah Clark karena dia berada di awal kalimat. Kemudian sisanya adalah predicate. Hanya saja di sini kita sudah bagi. Kita buat dia detail. Yang menjadi verbnya adalah snores. Sedangkan di sini keterangannya atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya adverbial adalah atrociously. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa adverb phrase itu berfungsi sebagai adverbial. Adverb phrase itu formnya bisa terdiri dari adverb atau terdiri dari degree adverb dengan adverb, sedangkan functionnya dia bisa berfungsi sebagai adverbial dan itu disimbolize dengan huruf A kapital. I give you some exercise. There are 5 sentences here. You need to identify which adverb, yang mana adverbnya, kemudian tell me the reason. Apa penanda yang kamu miliki untuk menjelaskan dia sebagai adverb? Coba deh dicari mana ya adverbnya. Bisa dari sudut pandang meaningnya, kemudian dari sudut pandang positionnya, dari sudut pandang kriteria strukturnya, ada prefix tertentukah atau ada suffix tertentukah. Kemudian dari segi apa lagi ya? Posisi udah, struktur juga udah, meaning juga udah. Saya rasa udah cukup itu aja. Jadi ada 3 atau lebih ya. Kalau bisa 3, minimal 3 alasan yang menyatakan bahwa dia sebagai adverb. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my video, my lesson. I hope that you can understand our topic this week and you can practice at home about identifying adverb and adverb phrase based on the 5 sentences that I have already shared to you. And see you next week. Thank you.